minta tolong tuh. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Nah, motor tidak apa-apa, tapi banyak luka. Ini salah satu ciri-ciri orang yang lagi ketakutan. Dia kayaknya mau ikut jejaknya si perempuan Amazon. Pinah itu saksi sebenarnya. Ketika terjadi pemukulan pada waktu itu masih hidup, dilarikanlah ke rumah sakit. Kenapa tiba-tiba sampai di rumah sakit itu dia masih bicara? Kok ditangani oleh orang-orang di rumah sakit itu, dia kok bisa meninggal? Itu bro, itu masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Sebentar. Kok ini Bu Widya dagelan politik ya? Pernyataan dari Bu Widya dagelan politik. Aku ambil videonya karena nggak bisa di stitch. Tapi bentar, ada kesamaan kok, relate ya sama yang Pak Suroto, saksian Pak Suroto yang menemukan pertama kali katanya almarhumah Vina itu masih bisa ngomong tolong, masih hidup, dibawa ke RS. Tapi waktu bapaknya almarhum Vina datang 1:30 dini hari udah nggak bisa ngomong. Apakah mungkin itu ngarang? Siapa yang ngarang? Iya kan? Karena semua mengaku sama-sama pelaku, tidak ada pengalihan tanggung jawab. Kembali lagi di kanal Kilas Entertainment. Kabar terupdate mengenai Vina hari ini. Tonton sampai selesai. Sebelumnya pastikan Anda telah menekan tombol subscribe, like video ini serta tulis komennya di bawah ya. Oke, inilah beritanya. Bravo, cuma di Konoha. Bandar dari segala bandar adalah si coklat. Sungkem sama seragamnya. Masyarakat biasa lihatnya lari, penjahat sebenarnya sama si coklat jadi bestie. Menarik sekali bukan? Sama anak kandung aja tega, apalagi masyarakat awam. Anak jadi tumbal demi pangkat dan harta. Kirain nangis sesegukan karena sedih atas kepergian sang anak. Ternyata karena takut ketangkep. Asli, mirip film action India, terlalu banyak drama. Jadi sampai saat ini kalian masih percaya polisi? Pantas nggak mau diusut kasusnya. Satu-satunya orang tua yang paling ikhlas ketika anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar dan tragis demi mempertaruhkan tahta. Sebagai petugas satuan narkoboy punya prestasi yang cukup cemerlang, bekerja sama dengan bandar dan jenderal sekaligus. Beginilah kalau aparat terjun ke dunia bisnis. Bisnisnya nggak main-main cuy. Akhirnya sang anak jadi tumbal. Dan ternyata yang menyuruh menangkap Peggy bangunan ini, korban salah tangkap itu, adalah ayah Eki sendiri loh, Ibtu Rudiana. Agar 3 nama DPO itu hilang lenyap gitu aja. Eki sungguh bangga padamu Pak Rudiana. Demi membela rekan bisnis yang telah membunuh anaknya sendiri, apa saja dilakuin. Jadi kira-kira siapa yang bisa menangkap jenderal? Beginilah kalau hukum dimandatkan kepada orang disabilitas. Mereka terlihat sempurna fisiknya, cerdas akalnya, tapi cacat nuraninya. Apa yang bisa diharapkan dari penegak hukum yang buta, tuli, bisu? Mereka akan babi buta pada orang yang mengkritik dirinya, pada orang lemah dan menganggap ini hinaan. Ini pelajaran Pak Polisi. Semua ada harganya, pangkat, jabatan, kehormatan. Kalau kalian dapat dengan cara yang tidak baik, itu akan kalian bayar suatu saat nanti. Bahkan dengan nyawa bayarannya. Tragis bukan? Saya bicara pada oknum polusi, yang kalau dikumpulin bisa satu provinsi. Bukan keseluruhan sih, tapi rata-rata semuanya begitu. Semoga kejadian ini jadi renungan. Itu pun kalau masih punya akal sehat. Gak munafik hidup butuh duit, tapi ya gak gitu juga kali cara dapetinnya. Ingat sumpah yang Anda ucapkan. Serapat apapun bangkai itu disimpan, akhirnya tercium juga. Boleh karang berita apa aja, tapi Tuhan tahu kebenarannya. Sekarang masyarakat mulai bingung. Ngadu ke siapa, percaya pada siapa. Nggak tahu cara menghormati Anda bagaimana. Penjahat dan penipu saat ini sedang bahagia tertawa menertawakan Anda. Sementara rakyat menjerit karena nggak tahu mau ngadu ke siapa. Kira-kira kalau polisinya di penjara bakal disiksa nggak? Siapa yang berani nyiksa Pak Polisi? Lagian kalau berita ini nggak viral juga nggak bakal ada yang nangkap polisi. Koreksi kalau benar.
Sekian pesan singkat dari saya, bocah kemarin sore yang tidak terima ketidakadilan di negeri tempat saya tinggal ini. Dai Bahtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gendut itu Ibtu Rudiana. Ada apa, Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Apri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggal bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan semua lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ini salah satu ciri-ciri orang yang lagi ketakutan. Dia kayaknya mau ikut jejaknya si perempuan Amazon. Tetapi kalau dia ini teriak-teriak karena pengen masalahnya tidak diutak-atik. Kalau perempuan Amazon kan teriak-teriak karena pengen masalahnya dilanjutin. Nggak ngaruh, Bu. Itu Mbak Widya, jangankan mertua lu, apalagi lu. Sedangkan petinggi negara aja dia sentil nyebutin namanya. Cuman lu, bapak lu, mertua lu, ya kagak ngaruh, Bu. Jadi udah diem aja daripada ntar juga malu, ya. Kesian sama hijabnya. Kayaknya nggak sinkron deh nada kalimatnya sama yang dilengkerin di kepalanya. Sayang, Bu. Ternoda jadinya. Ntar malu juga, yang disalahin siapa lagi. Mendingan diem, terus biarin
bukti akan keluar dengan sendirinya. Daripada sebentar-sebentar teriak-teriak, klarifikasi. Kalau ngerasa nggak salah, ya udah diem aja.